segala apa ini yang beginian pada datang kemari. Pak, salonnya tutup. Saya Ketua RW, tapi biasa disebut Jenderal Jono. Apa? Tutup. Kalau tuh nenek-nenek, kita serahin aja kantor polisi deh. Terserah. Mami bawa kemana ke nenek-nenek? Sebab ada nenek di sini tau nggak? Lu jadi nggak ngurusin gue. Nenek-nenek aja lu urusin. Ya maaf, Pi. Bukan maksud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Gak. Lu jadi ustadz kenapa bawa penggorengan begitu? Nggak tahu, nenek gue tahu sendiri kalau orang tua. Takutnya cucu yang ganteng ini palanya ketiban kelapa, terjadi gila. Padahal sih gue nggak pernah gila. Nenek gue aja yang gila. Maklum umur kali ya. Kebetulan nih Gak ya, mumpung lu jadi ustadz, Encing mau cerita Gak? Udah Cing. Cing nggak usah banyak omong, nggak usah cerita panjang-panjang. Ustadz Olga udah paham. Ntar Cing malah ngabisin energi sama tenaga. Lo mau cerita tentang nenek-nenek yang nyasar sama pikun kan? Lo tahu. Mana sekarang nenek-neneknya? Ada di belakang, lu urusin ya, ya? Pasti Ustadz Olga urusin. Gis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olga, udah tua neneknya. Iya, neneknya udah tua. Sarap lo. Ya udah. Lu kemana aja sih dari tadi gue tungguin? Sorry, Sar. Gue lagi nganterin cewek gue dulu tadi. Lama, cepet. Sar. Aduh. Tambang lu kenapa, Sar? Soak amat. Gue lagi gedek, pusing gue. Makanya salon gue tutup dulu deh. Kenapa emang? Kenapa? Nih, semenjak gue buka nih salon, kakek-kakek sama bapak-bapak demen sama gue. Panjang ceritanya macem-macem. Wah, bagus dong itu artinya. Lo jadi cewek masih laku dong, Sar. Bre, lu tolongin gue ya. Kalau bapak-bapak sama kakek-kakek kesini, bilang lo calon laki gue minggu depan kita mau kawin. Makanya salon kita tutup, ya. Gue? Jadi laki lo? Iya. Boleh. Cuman... duit aja. Ya udah tenang aja. Ntar biar Kokom yang jelasin sama Pak polisinya, ya. Tenang aja kak. Bang Olga. Kokom. Siapa, Kom? Kakek lo? Nih. Bukan. Ini kakek-kakek udah pikun. Dia itu nyasar ke rumahnya Kokom. Mau nyari alamat rumah anaknya. Tapi karena pikun, ini nyasar deh. Sekarang Kokom mau bawa ke kantor polisi. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Kom, kenapa kakek-kakek ini dibawa kantor polisi? Jangan dong, Kom. Polisi kan nggak tahu yang namanya ngurusin kakek-kakek. Udah, sekarang begini aja. Biar Bang Olga yang ngurusin di kakek-kakek. Insya Allah, nanti Bang Olga dibalas kebaikan Bang Olga. Bang Olga bisa dapat pahala. Memang kamu percaya kalau kakek sudah pikun? Kakek nggak usah ngomong. Saya udah yakin kalau kakek ini pikun. Rambutnya aja ketahuan, udah ubanan. Bang Olga, nih nenek-nenek siapa? Oh, ini Kom. Nenek-nenek ini sama kayak kakek-kakek yang dibawa Kokom. Dia nyasar, pikun. Dia tadi ada di rumah Bang Tajir. Tapi Bang Tajir nggak nerima. Akhirnya Bang Olga bawa nih nenek-nenek. Salonnya kok tutup? Sarmila mana? Sarmila lagi keluar bentar tadi. Oh. Adik, tamu salon apa temen apa saudara? Duh, Bapak siapa? Perkenalkan. Saya Udin. Oh, Udin. Menurut adik, kira-kira muka-muka ganteng kayak saya gini, pantas nggak jadi jodohnya Sarmila? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Oh iya, perkenalkan. Saya Andre, calon suaminya Sarmila. Minggu depan kami menikah.
Siapa tuh tadi nangis-nangis? Tadi tuh ada bapak-bapak datang ke sini dan gue bilang kalau gue itu calon laki lo dan minggu depan kita kawin. Lo tau nggak? Habis gue bilang gitu, itu bapak-bapak sakit hati deh kayaknya. Dia langsung pergi, tapi apa nangis kayak anak kecil, kayak gitu. Siapa namanya? Namanya kalau nggak salah Udin, Udin. Alhamdulillah, selamat ya ada lo. Lo tau nggak? Itu si Udin itu lagi ngilmu supaya kaya raya. Syaratnya mesti makan buah punggung cewek. Waduh. Ih, bagus ada lo, kalau nggak kena abis gue. Untuk apa sih pinjam helm? Naik motor aja kagak bisa. Lo. Ini buat cucu gue Ustad. Helmnya hilang. Jadi kemana-mana sekarang dia pakai panci. Ngerti lo? Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu itu kan Ustad. Mestinya lu itu sekarang lagi ceramah. Ini ngapain lu bawa-bawa kakek-kakek sama nenek-nenek kemari? Nek, ini tugas yang sangat mulia. Kita sesama umat manusia saling tolong-menolong. Itu yang penting. Nenek, kenapa Olga bawa nenek-nenek sama kakek-kakek ini untuk datang ke rumah Olga? Karena nenek-nenek sama kakek-kakek ini nyasar. Dia pikun, nggak tahu di mana tempat tinggalnya. Nah, untuk sementara, biarlah mereka tinggal di rumah ini. Insya Allah kita dapat berkat. Cucu. Betul-betul itu tugas yang mulia. Seneng dengernya. Pak Ustadz, saya udah 3 hari belum mandi, Pak. Badan saya bau. Tolong dimandiin ya, Pak. Saya juga sudah 2 hari belum ganti baju. Bau. Tolong dimandikan juga ya. Iya udah deh, Bang Olga, mendingan sekarang kakek sama neneknya kita mandiin aja. Habis itu gantiin baju yang bersih ya. Kasian. Din, gue nyari lu ke dalam-dalam nggak ada. Ayo nongkrong di sini. Lu kenapa haru bener kelihatannya? Haru mata lu picak. Hah? Gue lagi nangis ini, lu nggak bisa bedain mana terharu mana nangis. Lu nangis? Ini ada ngomong-ngomongin sama lu. Dengar nih, gue kan sahabat. Gue udah sumpah bini gue. Gue nggak bakal nyosor lagi Samira. Silakan buat. Din, gue ngomong serius. Ini kenapa emang? Gue tanya. Cuma anjir. Gue datang ke tempatnya Sarmila. Ada anak muda, katanya calon lakinya dia mau kawin minggu depan. Panjang bener, Din. Wah, jorok lu, aku nggak demen lah. Pret aja nangis. Oh, begitu. Udah, diam. Nih, gua ada ide nih. Bagaimana kalau gua takut-takutin Sarmila? Takut-takutin bagaimana? Yang ada, lu kalau nakut-nakutin dia disangka topeng monyet, malah ditangkap lagi lu. Tuh, kan lu ini kan sekedar ide, pendapat. Nah, sekarang pendapat lu bagaimana? Gua tanya. Gimana kalau lu gua dananin jadi samurai kayak gua waktu itu? Oh, pendekar Jepang? Pakai samurainya sekalian. Ide lu bagus tuh, Din. Gimana? Udah lu mandiin? Udah dong, Nek. Olga udah mandiin. Olga sabunin juga nih kakek. Pakai sabun cuci. Badannya harum, wangi. Giginya aja, Nek. Enggak Olga sikat, Nek. Pakai sikat gigi. Pakai abu gosok. Makanannya udah siap, Nek. Nih, gue udah siapin tuh macem-macem makanannya enak semua. Makan deh. Banyak begitu. Makanan udah siap. Ini makanan elit, makanan orang kaya. Ada mek ayam, ada mek ketoprak, ada mek bubur. Pokoknya semuanya komplit. Kakek mau pilih yang mana? Ayo coba. Nah, nanti kalau kakek sudah makan,
ajak kakek nyalon ya. Oh, beres. Ya ampun kakek, genit banget sih kek. Pakai mau nyalon segala, kayak anak muda. Ya udah kakek, sekarang pakai baju dulu yuk. Ntar masuk angin. Yuk, pakai baju Olga. Tanda-tanda kagak bener nih. Gue aja kagak pernah ditawarin ke salon masih Olga seumur hidup gue. Nek, nih udah Koko mandiin. Walaupun udah tua, badannya masih bohai, masih seksi. Porno begini. Aduh, cepetan sono. Ganti pakai baju nenek aja. Ganti cepetan. Iya udah gitu. Nanti habis ganti baju, saya mau ke salon ya Bu. Mau rapiin rambut. Iya, mau ke salon, mau ke pasar, kayak cepetan. Pokoknya cepetan dan pergi dari sini cepetan. Cepetan. Aduh. Ini gejala apa? Ini yang beginian pada datang kemari. Pak, salonnya tutup. Saya ketua RW, tapi biasa disebut Jenderal Jono. Apa? Tutup? Apa mau saya tutup untuk selamanya? Enggak, Pak. Ini hari doang. Kalau begitu, tolong saya dikeramas. Iya deh. Nah, gimana? Udah segar? Sangat seger. 3 hari tidak mandi, sekarang mandi jadi seger semuanya. Aduh. Perkenalkan, nama saya Pan udah tadi. Mana sih? orang pikun kan boleh kenalan berkali-kali. Oh, iya. Ya udah. Nama situ siapa? Nama saya Selamat Raharjo. Alamat Jalan Duren nomor 3. Oh iya, nggak apa-apa. Orang pikun emang begitu ya, ganti-ganti nama ya. Musim bercinta telah tiba. Dan tiba pula saatnya. Saya menyatakan cinta kepadamu, sayang. Aduh, ada apa sih nih? Panik banget, ha? Gagal dapat buntut. Bukan, itu si kakek barusan persis kayak aktor teater. Dia menyatakan cintanya sama gue. Gak mau. Nek, boleh sejenak Olga berpikir, Nek? Sebentar ya. Gak ada masalah. Kalau kakek-kakek itu menyatakan cinta ke nenek, it's okay, no problem. Kakek-kakek itu kan pikun. Nenek kerjaannya stres mulu. Jadi nenek balik lagi ke kakek-kakek itu. Bilang nenek juga cinta sama dia. Ngobrol, akrab, ajakin kawin. Selesai. Gue ngomong sama lu gak pernah ada yang enak.